Selamat berjumpa kembali dengan seluruh mahasiswa peserta mata kuliah teknologi reproduksi ternak. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang palpasi rektal pada ternak sapi. Materi palpasi rektal adalah salah satu materi pada teknologi reproduksi yang sangat penting karena berhubungan dengan hampir seluruh rangkaian penerapan teknologi reproduksi. Jadi dari kata palpasi rektal, palpasi artinya message atau kita melakukan eksplorasi via rektal atau rektum pada ternak untuk mengetahui keberadaan saluran dan organ reproduksi ternak betina. Sebelum kita membahas itu, mungkin kita ketahui bahwa tugas pokok seorang inseminator adalah menerima laporan dari pemilik ternak mengenai sapi, birahi, dan memenuhi panggilan tersebut dengan baik dan tepat waktunya. Yang berikutnya adalah menangani alat dan bahan inseminasi, inseminasi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah melakukan identifikasi akseptor inseminasi buatan atau IB atau artificial insemination dan mengisi kartu peserta inseminasi buatan. Dan yang keempat adalah melaksanakan inseminasi buatan pada ternak. Sedangkan yang kelima adalah membuat laporan pelaksanaan inseminasi buatan dan menyampaikannya kepada pimpinan SPT IB. Nah, yang berwarna merah ini. Nah, di sini salah satu tugas adalah melakukan identifikasi akseptor inseminasi buatan. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya operator atau salah seorang petugas inseminasi buatan. Kita pahami bahwa inseminasi buatan adalah merupakan teknologi yang akan penting sekali untuk penerapan teknologi reproduksi yang lainnya. Nah, oleh karena itu tugas ini harus dipahami dengan baik sebagai seorang inseminator. Ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana yang gambaran di atas adalah bagaimana melakukan palpasi rektal. Ini adalah gambaran tentang palpasi rektal. Kalau kita orangnya bukan kidal jadi sering menggunakan tangan kanan, maka biasanya kita menggunakan tangan kiri untuk melakukan palpasi rektal. Sebelum melakukan palpasi rektal, nanti kita akan pelajari ya. Di sini kita lihat kita pakai sarung tangan plastik. Nah, dengan posisi kuda-kuda, kaki kiri di depan agar kita bisa dengan cepat atau cekatan mundur apabila sapi itu melakukan gerakan menendang ke belakang. Nah, terus sapi harus dalam posisi yang nyaman berada dalam kandang jepit. Lalu kita melakukan palpasi. Nah, jadi kalau sudah palpasi sudah tepat, barulah penerapan teknologi IB itu kita dapat aplikasikan. Nah, seperti ini. Oke. Jadi itu adalah gambaran tentang palpasi rektal. Nah, untuk memahami pentingnya palpasi rektal, ini berhubungan erat dengan siklus birahi pada ternak. Siklus birahi tentunya kalian sudah pahami. Siklus birahi pada ternak secara normal untuk ternak sapi adalah sekitar 21 hari rata-rata. Ya. Di mana siklus birahi itu dimulai dari ada yang namanya proestrus, itu biasanya berlangsung selama 3 hari. Ya, proestrus. Lalu masuk ke fase estrus, itu berlangsung sekitar 12 sampai dengan 24 jam. Lalu metestrus 3 sampai dengan 5 hari, dan yang terakhir adalah diestrus berlangsung sekitar 13 sampai dengan 14 hari. Nah, inilah siklus birahi. Di sini adalah keseluruhan dari sapi dari satu estrus ke estrus yang berikutnya dimulai dari ini ya. Jadi mulai dari proestrus, estrus, metestrus dan diestrus. Estrus pada ternak sapi ini berhubungan erat dengan perkembangan dari ini ya,
berhubungan erat dengan perkembangan daripada ovum atau ova pada ovarium. Pada mata kuliah sebelumnya, baik dalam mata kuliah dasar reproduksi maupun ilmu reproduksi, nah, kita sudah pahami bagaimana perkembangan daripada ovum atau ova. Ya, sampai menjadi follicle dominan atau follicle the graft. Lalu terjadi ovulasi. Nah, siklusnya gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah sampai pada fase estrus, nah, biasanya langsung terjadi proses perkawinan. Di mana kita harus paham betul ya, bagaimana tanda-tanda atau gejala-gejala birahi daripada ternak sapi. Ini sangat penting. Dan tingkat keberhasilan IB itu tergantung dari pengetahuan seseorang, baik peternak maupun seorang inseminator, untuk memahami tanda-tanda atau gejala-gejala birahi. Karena dengan mengetahui tanda-tanda dan gejala-gejala birahi secara tepat, barulah dapat melakukan aplikasi inseminasi buatan secara tepat. Ya. Keberhasilan fertilisasi hanya bisa terjadi apabila aplikasi IB atau perkawinan itu terjadi tepat pada waktu ovulasi dan ovum atau ova berada di dalam tuba fallopi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang tanda-tanda birahi pada sapi juga harus diketahui. Secara umum, tanda-tanda birahi ya, atau tanda-tanda estrus atau gejala-gejala estrus atau gejala-gejala birahi pada ternak sapi betina adalah dia menunjukkan ya, ternak itu terlihat gelisah, sering mengeluarkan suara atau ya berteriak gitu, suara, suka menaiki dan dinaiki. Jadi kalau dia lagi birahi, dia suka menaiki temannya, atau apabila dia dinaiki teman sesamanya, dia dalam keadaan diam. Lalu tanda-tanda birahi yang lebih spesifik lagi ya, yaitu ada keluar cairan bening dari vulva vagina daripada ternak betina tersebut. Nah, lalu kalau kita lihat lagi ya, jadi vulvanya itu berwarna merah ya, bengkak, berwarna merah. Bila kita raba terasa hangat. Nah, ini terkenal dengan istilah dulu 3A, sekarang ada 4A. Yaitu dalam bahasa Jawa orang bilang arep, abeng, abuh, angat. Ya. Jadi dia bengkak, berwarna merah, diraba terasa hangat ya. Jadi itu arep, abang, abuh, angat. Nah, lalu dari vulva keluar lendir yang bening. Ya, jadi tidak berwarna. Jadi bening. Itu mengindikasikan bahwa birahi. Tapi kalau dia berwarna, nah ini indikasinya tidak baik. Apalagi kalau berwarna merah atau berwarna kekuningan atau berwarna keruh. Ini indikasi ternak ini mengalami gangguan atau penyakit pada organ reproduksinya. Lalu ternak itu akan menunjukkan gejala turunnya nafsu makan atau kurang ya, intake makanannya itu akan berkurang. Nah, kita lihat gambarnya kalau vulva bengkak itu seperti ini. Nah, kalau kita lihat, nah, vulva kalau dibuka berwarna merah ya, vulvanya terlihat bengkak. Nah, ini adalah gejala-gejala umum yang harus dipahami oleh seorang inseminator. Maka untuk mengetahui gejala birahi ini secara tepat, maka ada panduan yang harus kita perhatikan. Kapan waktu pelaksanaan IB yang tepat? Nah, ini harus diingat. Apabila pertama kali terlihat gejala-gejala atau tanda-tanda birahi atau tanda-tanda estrus itu pada pagi hari, ya, nah, maka harus sudah di IB pada hari yang sama. Sedangkan pada hari yang berikutnya ini sudah terlambat. Apabila gejala itu pada sore hari, maka pelaksanaan IB yang terbaik adalah pada hari berikutnya atau besok pagi, dan paling lambat adalah pada siang hari. Tetapi apabila sudah melewati jam 3 sore atau 15.00, besoknya ini sudah terlambat. Ya, jadi harus diperhatikan.
Tadi kita sudah lihat bagaimana gejala-gejala birahi, ya, 4A itu abu, abang, angat, arep. Nah, ini juga waktu IB sama dengan seperti tadi, ya. Jadi kita lihat kalau ini untuk kapan, ya. Jadi kalau dia sudah 8 jam, nah ini gejalanya kapan kita harus lihat. Jadi itu harus diperhatikan waktunya. Penyebab rendahnya kebuntingan, kira-kira faktor apa yang menyebabkan rendahnya kebuntingan? Yang pertama adalah fertilitas dan kualitas spermatozoa atau semen beku yang rendah atau jelek. Yang kedua adalah inseminator kurang atau tidak terampil. Yang ketiga adalah petani atau peternak tidak atau kurang terampil atau kurang pengetahuannya dalam mendeteksi birahi. Yang keempat adalah pelapor yang terlambat dan atau pelayan inseminator yang terlambat. Nah, ini adalah beberapa penyebab rendahnya kebuntingan. Nah, ada istilah lagi yaitu namanya dengan rapid breeding. Apa itu istilah rapid breeding? Yaitu adalah ketika sapi betina yang mempunyai siklus dan periode birahi yang normal yang sudah dikawinkan 2 kali atau lebih dengan pejantan yang fertil atau diinseminasi dengan semen pejantan fertil tetapi tetap belum bunting, jadi harus diulangi lagi. Apa penyebabnya terjadinya rapid breeding? Yaitu karena peternak atau operator IB itu sendiri, seperti tadi kita sudah sampaikan, ya. Jadi keterlambatan, pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan daripada inseminator ini adalah penyebabnya. Jadi peternak itu tadi kita sudah sampaikan, peternak terlambat melapor, pengetahuan peternak terhadap gejala birahi itu rendah, atau operator yang kurang terampil, dan lain sebagainya. Penyebab lain adalah kualitas semen. Kualitas semen ini, ya, oleh karena itu pengetahuan atau kontrol terhadap nitrogen cair yang berada di dalam kontainer tempat menyimpan straw atau semen beku itu harus dijaga agar kualitas semen tetap terjaga. Nah, penyebab lain adalah yang datang dari hewan betina. Nah, hewan betina ini mungkin saja hewan betina ini memiliki penyakit kelamin, baik itu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti penyakit brucellosis atau yang disebabkan oleh Brucella abortus bank, atau penyakit-penyakit lainnya, ataupun juga mungkin ada penyakit bawaan turunan yang dibawa oleh ternak betina. Oleh karena itu, faktor-faktor penyebab, ya, ini harus kita eliminir. Kalau peternak dan operator tadi kita dapat memperbaiki dengan meningkatkan kualitas pemahaman atau pengetahuan tentang reproduksi, organ reproduksi, gejala birahi, atau keterampilan untuk mengaplikasikan IB. Kualitas semen dapat kita lakukan dengan harus menjaga karena kita sudah pelajari bagaimana keputusan kita apabila semen seekor pejantan dipilih untuk diawetkan atau diencerkan untuk disimpan. Maka kita yakin bahwa kualitas semen yang sudah ada dalam straw dan sudah dikirim itu memiliki kualitas yang sangat baik. Tinggal selanjutnya bagaimana penanganan semen itu berada pada daerah-daerah yang dikirim. Tadi salah satu di antaranya adalah menjaga agar nitrogen cair selalu berada dalam posisi yang benar. Tidak boleh melewati dari batas yang sudah ada di dalam batas yang biasanya ditandai di dalam kontainer. Nah, berikutnya hewan betina. Nah, hewan betina ini yang harus kita, bagaimana caranya? Untuk mengetahui kualitas hewan betina ini tidak ada jalan lain kecuali kita melihat recording, lalu mengetahui keberadaan organ reproduksinya. Untuk mengetahui keberadaan organ reproduksi inilah perlunya kita melakukan palpasi rektal untuk mengetahui bahwa organ reproduksi betina ini dalam keadaan baik. Perkembangan daripada ovarium, ovum,
serta saluran reproduksi sangat baik. Korpus luteum, korpus albicans yang berada dalam ovarium juga berkembang dengan normal atau dengan baik. Untuk mengetahui itu ya kita harus melakukan palpasi rektal. Nah, sekarang kita lihat faktor peternak dan faktor IB. Kita lihat satu-satu. Faktor peternak dan faktor IB ini berhubungan dengan tadi kita sudah bahas sekilas ya. Jadi kemampuan dari peternak dalam hal deteksi estrus. Untuk mengeliminir ini adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan dari peternak dan kemampuan dari peternak untuk mendeteksi estrus. Bagaimana gejala-gejala estrus itu harus peternak sudah mahir untuk memahaminya. Oleh karena itu interaksi dengan ternak peternak dengan ternaknya itu harus intensif agar ternak itu bisa memiliki kemampuan reproduksi yang bisa menghasilkan ternak setiap periode. Ya, periode kebuntingan, periode estrus bisa terjadi keberhasilan dalam fertilisasi dan lain sebagainya. Deteksi estrus yang tepat dapat membantu operator IB dalam menentukan waktu yang tepat. Ya, deteksi estrus. Kita ketahui bahwa petugas hanya datang apabila ada informasi dari peternak. Oleh karena itu, faktor peternak sangat penting untuk bisa melaporkan, mengetahui gejala estrus dan melaporkan tepat pada waktunya. Ya, berikutnya adalah operator harus berpengalaman dalam penanganan semen. Nah, untuk operator ini berpengalaman, oleh karena itu jam terbang itu sangat menentukan kemampuan ketepatan dalam melakukan IB serta penanganan semen. Karena semen beku itu harus juga dapat ditangani secara baik. Salah penanganan ketika masih berada di dalam kontainer, dikeluarkan dari kontainer, dimasukkan ke dalam termos, dibawa ke lapangan, sampai dengan towing dan pemasangan pada gun harus tepat, ya, tepat secara teknis maupun tepat secara timing atau waktu. Karena semen ini adalah materi biologis yang hidup. Penanganan yang salah akan menimbulkan shock dan kematian semen. Semen yang salah ditangani apabila mati lalu kita aplikasikan maka tidak memberikan efek atau tidak bermanfaat, hanya membuang-buang waktu, biaya, dan tenaga. Nah, ini harus diperhatikan. Penempatan semen ke dalam saluran reproduksi sapi betina yang tepat itu sangat penting. Oleh karena itu kemampuan melakukan palpasi rektal di sini adalah sangat penting, ya, kemampuan dalam palpasi rektal. Untuk menempatkan semen yang tepat dalam organ reproduksi betina. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan palpasi rektal, tidak mungkin dia seorang inseminator mampu melakukan atau mengaplikasikan teknologi IB secara tepat. Ya, baik IB maupun teknologi-teknologi reproduksi yang lainnya seperti embrio transfer. Karena embrio transfer aplikasinya hampir mirip dengan IB. Cuma kalau IB yang kita suntikan masuk ke dalam saluran reproduksi betina adalah semen. Sedangkan kalau pada embrio transfer atau transfer embrio yang kita masukkan adalah embrio. Nah, berikutnya adalah faktor kualitas semen. Faktor kualitas semen ini harus memenuhi syarat-syarat. Ya, syarat-syarat konsentrasi spermatozoa yang berada di dalam straw itu minimal 25 juta per cc. Persentase spermatozoa hidup itu harus persentase yang mortal, ya, persentase spermatozoa yang mortal yang mati maksimal adalah 40%. Lalu spermatozoa tidak mengalami abnormalitas atau gangguan abnormal. Apabila tingkat abnormalitas ini tinggi, maka tingkat keberhasilan daripada fertilisasi juga akan menurun atau rendah. Ya. Terus semen perlu dievaluasi secara periodik.
Jadi semen yang sudah disimpan dalam kontainer itu harus secara periodik minimal 6 bulan harus dievaluasi. Jadi cara mengevaluasinya itu diambil satu buah straw, ditowing, diletakkan di atas gelas preparat, lalu diamati di bawah mikroskop. Bagaimana dengan kualitas semen tersebut? Apakah gerakan massa, gerakan individu, ya, persentase daripada spermatozoa hidup atau viabilitas itu masih tinggi atau tidak. Kalau sudah rendah, mengindikasikan sperma atau semen tersebut adalah sudah menurun. Semen perlu dievaluasi ya. Terus semen yang baik kualitasnya akan berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan keberhasilan IB. Nah, jadi itu. Jadi ini adalah dari faktor dari kualitas semen. Terus bagaimana faktor dari hewan betina? Sehingga tadi ada istilah yang kita sudah bahas tadi sekilas, yaitu tentang repeat breeding. Repeat ini berulang ya. Jadi karena ternaknya itu betina itu tidak terlalu bagus, artinya kita harus melakukan IB secara berulang. Ya. Padahal seharusnya kalau kita lakukan satu kali IB dan sudah berhasil, tidak perlu kita ulangi lagi, karena kita berulang-ulang itu akan menimbulkan tadi kerugian waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Nah, repeat breeding ini biasanya ya akibatnya karena kematian embrio dini, ya. Jadi karena kematian embrio dini. Jadi sudah terjadi fertilisasi, sudah terbentuk zigot, jadi embrio berkembang tapi mengalami kematian, ya, kita bilang kematian embrio dini. Faktor-faktor yang menyebabkan kematian embrio dini yang pertama adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik, faktor laktasi, faktor infeksi, faktor kekebalan imunitas, faktor lingkungan, ya, environment, ya, faktor ketidakseimbangan hormonal, faktor pakan, faktor induk, dan juga faktor jumlah embrio atau fetus yang berkembang di dalam satu uterus. Nah, faktor genetik jelas. Apabila faktor genetik dari betina atau faktor genetik dari jantan yang dibawa melalui spermanya itu tidak baik, atau mengandung penyakit-penyakit genetik, atau adanya versus, nah ini bisa menimbulkan kematian dini. Atau faktor laktasi, ya, faktor laktasi atau menyusui. Nah, ini juga memberikan efek terhadap kemungkinan kematian embrio dini. Faktor infeksi, apabila terjadi infeksi dalam saluran reproduksi betina, yang tadi kita sudah bahas, apabila terkena penyakit yang paling terkenal yang sering dikeluhkan oleh para peternak terutama di Indonesia pada saluran reproduksi betina adalah penyakit brucellosis yang disebabkan oleh Brucella abortus bank. Lalu faktor kekebalan atau imunitas. Ini juga salah satu faktor yang menyebabkan kematian embrio. Faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini jelas. Lingkungan yang baik bisa memberikan kenyamanan, ya. Kenyamanan bagi betina yang baru mengalami, ya, kita bilang bunting muda atau baru mulai terjadi fertilisasi dalam saluran reproduksinya. Apabila lingkungannya itu tidak baik, ya, stres karena panas, karena dingin, atau karena suara bising yang berlebihan menimbulkan stres pada ternak betina, maka juga akan mengakibatkan kematian embrio dini. Lalu faktor ketidakseimbangan hormonal. Kita ketahui bahwa reproduksi adalah suatu mekanisme yang melibatkan suatu sistem kerja hormonal yang saling terkait. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam produksi sistem kerja hormon, maka akan berakibat terhadap juga kematian embrio. Lalu faktor pakan, jelas. Kita sudah bahas berulang kali bahwa pakan yang kita berikan pada ternak harus memenuhi minimal 3 kebutuhan pokok. Ya, memenuhi 3 kebutuhan itu kebutuhan hidup pokok, kebutuhan produksi, dan kebutuhan reproduksi.
di mana kebutuhan reproduksi adalah paling akhir. Apabila semua kebutuhan makanan sudah terpenuhi, lalu barulah bisa dipenuhi kebutuhan untuk reproduksi. Oleh karena itu faktor pakan sangat penting, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Artinya kualitas itu berhubungan dengan kandungan yang berada, ya, baik keterpenuhan kandungan energi, vitamin, mineral, maupun unsur-unsur mikro lainnya yang menentukan keberhasilan atau keberlanjutan daripada kehidupan embrio tersebut. Nah, faktor induk jelas. Induk adalah tempat di mana embrio itu akan berkembang. Lalu jumlah embrio pada fetus dalam uterus. Nah, ini sangat penting. Ya, ada hewan-hewan politokes dan monotokes. Di mana hewan-hewan yang monotokes seperti sapi, kerbau. Nah, ini secara normal itu satu kebuntingan atau ketika terjadi fertilisasi hanya menghasilkan satu embrio, satu sel ovum atau satu sel ova. Tapi pada hewan-hewan politokes seperti yang mungkin babi, anjing dan sebagainya, ini akan menghasilkan lebih dari satu sel telur. Dan apabila terjadi perkawinan, maka sel-sel telur tersebut mungkin akan dibuahi. Nah, kalau dibuahi maka akan berkembang beberapa embrio. Nah, atau juga pada hewan-hewan monotokes yang kebetulan menghasilkan lebih dari satu sel telur yang bisa menimbulkan kebuntingan kembar. Atau pada teknologi IB biasanya kita sebut dengan superovulasi pada ternak-ternak monotokes. Lalu terjadi ovulasi lebih dari satu sel telur, lalu sel telur tersebut kita buahi, lalu semuanya berkembang. Nah, apabila dibiarkan, tidak segera dikeluarin untuk dipindahkan ke resipien, nah ini akan bisa menimbulkan juga gangguan reproduksi dan bisa menimbulkan kematian, karena di dalam perkembangan embrio fetus ini melakukan kompetisi untuk menyerap bahan makanan. Dan biasanya hewan-hewan ternak jantan itu lebih unggul dalam melakukan kompetisi atau penyerapan makanannya lebih banyak sehingga mengalahkan embrio yang lain. Nah, itu ya, sehingga menimbulkan kematian embrio dini. Yang berikutnya adalah faktor kegagalan terjadinya pembuahan. Ya, faktor kedua, faktor kegagalan terjadinya pembuahan ini diakibatkan karena kelainan anatomi. Ya, anatomi dari organ reproduksi. Kita sudah tahu bahwa organ reproduksi betina itu mulai dari vulva, vagina, cervix, uterus. Uterus ada cornua uteri dan corpus uteri. Lalu masuk ke dalam tuba fallopiae. Ya, lalu sampai ke fimbriae atau organ berbentuk corong yang berfungsi untuk merangsang dan menangkap sel ovum saat ketika terjadi ovulasi. Apabila di saluran ini mengalami kelainan anatomi seperti ada penyumbatan atau putus atau ada gangguan reproduksi lain seperti ya penyumbatan tadi. Nah, ini juga ataupun ada perkembangan kista di dalam ovarium sehingga tidak bisa menghasilkan sel ovum atau ova. Nah, ini jadi kegagalan terjadi karena kelainan anatomi atau saluran reproduksi tadi sudah dibahas, atau kelainan ovulasi tadi ya, karena ovulasi tidak terjadi karena gangguan pada ovarium, atau sel telur yang tidak normal, sel telur yang dihasilkan dari ovulasi tidak normal, ataupun sperma yang tidak normal sehingga tidak bisa membuahi, ataupun kesalahan pengolahan reproduksi. Nah, ini manajemen sangat penting. Lalu atau gangguan hormonal. Tadi sudah kita bahas sekilas bahwa gangguan hormonal yang terjadi bisa mengakibatkan gangguan reproduksi. Nah, ini harus diperhatikan. Lalu kelainan-kelainan anatomi reproduksi, ya, yaitu kelainan-kelainan anatomi reproduksi yang bisa timbul atau terjadi adalah karena tersumbatnya tuba fallopiae. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tempat terjadinya fertilisasi adalah pada tuba fallopiae. Apabila
tuba fallopi ini mengalami gangguan, maka bisa menimbulkan kegagalan atau tidak terjadinya fertilisasi. Nah, lalu adanya adesi antara ovarium dengan bursa ovarium. Nah, adesi atau tadi penyumbatan pelengketan. Nah, ya, adesi antara ovarium dengan bursa ovarium. Lalu adanya lengkungan dalam uterus yang kurang baik. Nah, lipatan atau lengkungan ini yang mengakibatkan sel telur atau sel spermatozoa ataupun sel zigot itu tidak bisa lewat. Nah, kalau tidak bisa lewat sampai ke tempat terjadinya implantasi atau tempat tertanamnya embrio, nah ini juga akan bisa menimbulkan gangguan kebuntingan. Lalu lingkungan dalam estrus yang kurang baik. Nah, lingkungan ini berhubungan erat dengan pH. pH daripada uterus ini sangat penting. Ya, sangat penting. Apabila terjadi gangguan, maka akan mengakibatkan gangguan reproduksi secara keseluruhan. Lalu fungsi yang menurun dari saluran reproduksi. Nah, berikutnya tuba fallopi yang buntut dapat berbentuk jadi yang buntut atau tersumbat itu tidak lancar itu. Nah, itu dapat berakibat atau akibat dari adanya adesio dinding tuba fallopi itu menjadi adesio atau perlengketan. Nah, adhesio antara ovarium dengan bursa ovari atau adanya salpingitis baik bersifat akut maupun kronis, atau terjadi hydrosalping ataupun akibat adanya kista pada saluran tuba fallopi, atau adanya hipoplasia tuba fallopi yang bersifat genetik. Nah, atau adanya populasi mikroorganisme yang berlebihan atau banyak di dalam uterus atau dalam serviks atau dalam vagina. Nah, itu adalah penyebab-penyebab tuba fallopi yang dapat mengakibatkan tersumbatnya tuba fallopi. Nah, mungkin kalau pada ternak sapi tidak terlalu serius karena dia hanya ternak. Apabila sudah terjadi gangguan yang cukup signifikan, maka mungkin keputusan kita adalah melakukan culling atau kita melakukan pemotongan atau penjualan ternak tersebut. Nah, ini apalagi kalau terjadi pada manusia ini sangat serius. Nah, sangat serius, akan ditangani secara baik karena manusia bukan seperti sapi yang bisa langsung di-culling atau disingkirkan ya. Apalagi pada seorang wanita biasanya. Nah, ini biasanya langsung kalau pada manusia langsung konsultasi dengan dokter ahli ginekologi untuk dilakukan tindakan-tindakan medis untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Nah, di dalam dunia reproduksi ternak dalam keadaan-keadaan seperti ini juga dapat kita lakukan tindakan-tindakan medis untuk membantu, apalagi kalau betina-betina tersebut adalah betina unggul. Ya, betina unggul yang kita harapkan dia bisa menghasilkan turunan yang juga menghasilkan produksi dan produktivitas yang unggul. Tindakan-tindakan yang kita lakukan juga bisa sangat membantu. Untuk itu, pengetahuan tentang palpasi rektal ini sangat penting. Lalu kelainan-kelainan ovulasi. Kelainan-kelainan ovulasi dapat menyebabkan kegagalan pembuahan sehingga akan menghasilkan sel telur yang belum cukup dewasa sehingga tidak mampu untuk dibuahi. Karena adanya gangguan hormonal, ovulasi yang tertunda atau delayed ovulation, ovulasi ganda, yaitu ovulasi dengan 2 atau lebih sel telur. Nah, lalu berhubungan dengan sel-sel telur yang abnormal. Nah, ada dalam sel telur itu yang dihasilkan ketika terjadi ovulasi itu ada yang normal dan ada yang abnormal. Apalagi kalau kita menerapkan teknologi embrio transfer dengan super ovulasi. Nah, mungkin pada mata kuliah berikutnya akan kita pelajari bagaimana dengan sinkronisasi estrus, super ovulasi, sampai dengan kita melakukan collecting sel embrio lalu kita aplikasikan lagi dalam embrio transfer. Nah, sel telur yang abnormal ini juga adalah penyebab utama menyebabkan kegagalan dalam reproduksi.
Ada beberapa tipe ya morfologi dan abnormalitas fungsi yang telah dideteksi atau teramati oleh para ahli yang berhubungan dengan abnormalitas sel telur yang mengakibatkan sel telur itu tidak subur atau tidak fertil, yaitu ada sel telur yang bersifat giant atau raksasa. Nah, atau sel telur yang berbentuk lonjong atau oval. Sel telur yang normal kita lihat ya, normal itu dia. Tapi kalau dia giant atau raksasa, nah ini adalah kelainan-kelainan. Nah, atau sel telur yang berbentuk seperti kacang atau zona pellucida yang rupture. Nah, ini kita lihat lagi gambaran sel-sel telur yang abnormal. Ada beberapa bentuk abnormalitas dari sel telur. Ya, yang tadi kita sudah bahas. Yaitu terjadi degenerasi sel telur. Lalu zona pellucida yang sobek atau robek. Atau sel telur yang terlalu muda, atau sel telur yang bentuknya gepeng atau oval atau lonjong. Nah, kita lihat ini kalau sel telur pada makhluk hidup yang sudah mulai berkembang, ini sepertinya ini pada ikan atau katak nih. Nah, lalu ada mini H cell dan giant H cell, tadi sudah kita bahas ya. Jadi sel telur yang terlalu kecil atau terlalu besar, mini H atau giant H. Adanya abnormalitas pada sel telur akan menyebabkan kegagalan pada proses fertilisasi hingga sapi yang telah di EB itu tidak mengalami kebuntingan, atau gagal bunting. Itu adalah faktor-faktor kegagalan kebuntingan yang diakibatkan oleh abnormalitas sel telur. Lalu ada juga yang diakibatkan karena abnormalitas spermatozoa atau sel spermatozoa yang abnormal. Sperma abnormal menyebabkan kehilangan kemampuan untuk membuahi sel telur di dalam tuba fallopiae, dan ini adalah beberapa gambaran ya, karena kasus kegagalan pembuahan karena sel spermatozoa yang abnormal ini bisa mencapai sampai dengan 24-39% pada sapi induk yang kawin berulang atau repeat breeding. Pada sapi darah atau sapi yang baru ya masih darah itu menderita kawin berulang sampai sekitar 12 sampai dengan 13%. Jadi ini adalah gambaran bagaimana abnormalitas pada sel telur. Kita lihat ya. Jadi ini ada seperti ekornya patah ya, di bagian leher ini seperti bengkok, ada yang kita sebut dengan ya twin heart, kepalanya kembar, ada yang kita lihat dia makrocephalon, ada yang dia seperti ini ya. Jadi gambarannya ada yang tidak, ekornya melingkar. Nah, macam-macam abnormalitas sel spermatozoa ya, ada yang double tail, double head, microcephalon, macrocephalon. Nah, yang normal ini ya, normal ya, jadi normal spermatozoa. Kalau ini macrocephalon, ini microcephalon, ini adalah double head, ini double tail. Ini kepalanya runcing ya, kepala runcing. Ini tidak simetris, dan ini kita lihat bagian lehernya itu mengalami pembengkokan. Nah, inilah gambaran lagi bagaimana macam-macam abnormalitas pada spermatozoa ya. Nah, seperti ini ya, ini yang normal secara umum kita lihat. Tapi kalau seperti tadi juga, nah ada juga kelainan-kelainan ya, tadi dijelaskan. Ada juga kalau ada tetes sitoplasmik di sini ya. Nah, ada juga yang tidak punya leher, padahal di sini leher ya, di bagian leher ini ada mitokondria yang berfungsi untuk bisa menggerakkan ekor. Kalau tidak di sini tidak ada, maka ekor tidak akan bergerak, maka spermatozoa itu tidak bisa memiliki kemampuan untuk bisa menuju ke sel telur. Ada ekornya terlalu pendek, ekornya patah, ekornya melingkar, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah penyebab-penyebab repeat breed yang datangnya dari kelainan atau abnormalitas spermatozoa. Lalu bagaimana dengan perkawinan berulang atau repeat breeding? Itu yang datang dari karena tata laksana atau kesalahan manajemen reproduksi ya. Nah, kita lihat.
Nah, ini diakibatkan oleh kurang telitinya dalam mendeteksi birahi. Tadi kita sudah bahas cukup panjang. Lalu kualitas sperma yang tidak baik dan teknik IB yang tidak tepat. Kita ketahui bahwa teknik IB yang tepat apabila ujung gun tempat untuk keluarnya semen itu betul-betul berada pada bagian ujung dalam dari serviks. Serviks itu adalah terbentuk dari cincin-cincin kartilago. Jadi kalau kita sudah lakukan palpasi rektal, kita harus yang pertama kita harus memiliki kemampuan untuk bisa meraba serviks. Setelah kita meraba serviks, ya, baru kita bisa melakukan eksplorasi ke dalam untuk mencari kornua. Dari kornua itu kita raba lagi masuk ke dalam, terus bisa menemukan ovarium. Kita tarik lagi ke dalam, kita bisa meraba uterus, corpus uterus. Nah, untuk bisa melakukan IB, tangan kiri kita, kalau kita bukan kidal, bisa meraba serviks. Lalu di serviks itu ada cincin-cincin kartilago sekitar 4-5. Nah, ujung gun itu harus bisa melewati cincin-cincin kartilago itu sampai kita yakin bahwa dia sudah berada di ujung paling dalam dari serviks. Nah, lalu kita semprotkan atau kita suntikan semen. Nah, ini tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Apabila masih berada di ujung luar, maka kemungkinan terjadi IB itu sangat kecil, malah bisa sampai dengan 0. Saya betina yang mengalami metritis, endometritis, cervitis, dan vaginitis. Nah, ini juga adalah merupakan kelainan-kelainan penyakit akibat dari mikroorganisme. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kegagalan reproduksi atau repeat breeding karena kesalahan manajemen. Kesalahan-kesalahan ini bisa akibat karena mikroorganisme, kebersihan yang tidak terjaga, atau inseminator yang ceroboh ketika melakukan inseminasi gun, dipaksakan sehingga terjadi luka atau terjadi kerusakan pada saluran reproduksi betina. Nah, disinilah pentingnya kemampuan untuk melakukan palpasi rektal. Manajemen pakan dan sanitasi kandang yang baik juga merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Kandang yang buruk, kotor, dan jorok sehingga banyak menimbulkan perkembangbiakan dari mikroorganisme, sehingga mikroorganisme itu bisa masuk ke dalam organ reproduksi betina atau masuk menjangkiti penyakit menyakiti ternak betina. Maka ini juga akibat dari manajemen yang buruk. Kesalahan dalam memperlakukan sperma. Nah, ini oleh karena itu seorang inseminator harus paham betul dalam penanganan terhadap semen, apalagi kalau IB. Dia harus tahu bagaimana teknik untuk melakukan towing. Towing adalah teknik untuk mengencerkan semen yang tadinya beku dari dalam kontainer atau dalam termos. Ini harus tepat. Biasanya di dalam pembahasan mata kuliah tentang materi tentang IB kita akan bahas secara detail ya. Jadi ada yang secara teoritis kita rendam dalam air yang hangat sekitar beberapa detik, lalu kita ambil, kita potong ujung, lalu kita masukkan ke dalam alat gun straw gun itu ya gun, lalu kita pasangkan untuk kita IB. Ada juga dengan teknik kalau kita di daerah tropis, cukup dengan kita menggenggam karena tangan kita ini sudah punya suhu, jadi kita genggam beberapa menit, kita lalu sudah encer, semen beku sudah kembali encer sehingga spermatozoa sudah kembali aktif, lalu kita potong ujungnya, lalu kita pasangkan ke gun, lalu kita bisa aplikasikan. Nah, oleh karena itu pengetahuan tentang penanganan straw sangat penting. Lalu pemeliharaan atau pemilik ternak kurang paham dalam bidang kesehatan reproduksi. Nah, ini oleh karena itu pentingnya penyuluhan dan komunikasi. Karena itu ada mata kuliah penyuluhan dan komunikasi peternakan untuk mengeliminir kesalahan seperti ini. Nah, itu. Lalu untuk gangguan hormonal, nah, pada dasar maupun dalam ilmu kita sudah bahas tentang pentingnya hormonal, bahwa reproduksi itu terjadi karena sistem kerja hormonal yang saling terkait. Ya.
Bila terjadi gangguan hormonal, maka tentu secara keseluruhan akan mengganggu sistem reproduksi. Nah, sebagai satu gambaran, kadar estrogen yang rendah itu bisa mengakibatkan silent head, ya. Jadi silent head itu adalah birahi yang tenang atau birahi yang tidak terlihat. Kalau birahinya tidak terlihat, tidak menunjukkan gejala, maka petani maupun seorang inseminator tidak mengetahui apakah ternak tersebut itu dia lagi birahi atau tidak. Nah, kalau dia tidak birahi atau tidak. Atau ada yang disebut dengan subestrus. Subestrus adalah estrus yang muncul tapi dalam durasi waktu yang sangat pendek sehingga terabaikan atau tidak dapat terpantau oleh peternak atau seorang inseminator. Nah, ini juga akibat dari rendahnya kadar hormon estrogen di dalam darah sapi betina. Yang lain adalah karena kadar hormon gonadotropin yang rendah. Ya, contohnya kasus delayed ovulation atau ovulasi yang tertunda, atau gagal ovulasi atau anovulasi, ya, anovulasi, atau sista folikuler yang disebabkan atau timbulnya kista folikel yang disebabkan oleh rendahnya kadar hormon, ya, gonadotropin. Ingat, hormon gonadotropin ada dua, yaitu FSH dan LH. FSH adalah follicle stimulating hormone dan LH adalah luteinizing hormone. Dari namanya follicle stimulating hormone berarti hormon FSH adalah merupakan hormon penting yang bisa melakukan stimulasi terhadap folikel. Folikel ini distimulasi, baru bisa terjadi perkembangan dan bisa sampai pada menghasilkan sel telur. Atau luteinizing hormone, dia melakukan luteinisasi, ya, jadi hormon yang melakukan luteinisasi, ya, jadi terhadap korpus luteum untuk bisa merangsang berkembang sampai dengan ovulasinya sebuah, atau sebuah folikel, mulai dari folikel yang primer, sekunder, tersier sampai dengan folikel dominan atau folikel de Graaff. Dari folikel de Graaff itu apabila pecah maka keluarlah sel telur. Lalu bekas dari folikel de Graaff folikel yang pecah ini akan berkembang menjadi folikel luteum. Dari folikel luteum ini yang akan diluteinizing oleh LH ini untuk bisa kembali lagi merangsang terbentuknya berkembangnya sebuah folikel lagi yang baru. Nah, seperti gitu ya. Jadi hormon sangat penting. Lalu kematian embrio dini. Nah, kematian embrio dini ini disebabkan oleh faktor genetik karena inbreeding yang tinggi. Nah, inbreeding yang tinggi. Inbreeding adalah perkawinan, ya, perkawinan antara saudara yang masih memiliki hubungan erat darah yang dekat. Nah, ini namanya inbreeding. Istilahnya inbreeding kawin ke dalam. Kalau crossbreed kawin keluar. Nah, ini pada manusia juga. Kalau kita lihat secara teoritis, ya, kalau kita kawin ke dalam satu suku, terus satu suku, nah, ini bisa menimbulkan kelainan-kelainan pada baik kelainan genetik maupun kelainan performa. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk melakukan crossbreed. Ya, kita melakukan crossbreed antara ternak itu. Makanya ternak kita lihat banyak yang kita IB dengan sapi Bali, tapi sapi Balinya dari luar, dengan sapi limosin, simental, untuk menghindari inbreeding. Ya, jadi faktor inbreeding, kawin ke dalam, nah, ini sangat tidak bagus atau sangat tidak dianjurkan. Berikutnya adalah faktor laktasi. Tadi kita sudah bahas, ya. Apa faktor laktasi? Ya, korelasinya dengan tadi kematian embrio atau yang menimbulkan repeat breed atau kawin berulang. Karena kurang efektifnya mekanisme pertahanan dari uterus. Ya, karena kalau sudah berkembang tetap diperas, maka akan mengalami stres. Ya, stres selama laktasi mengakibatkan gangguan pada regenerasi endometrium yang belum sempurna. Ini juga bisa mengakibatkan kegagalan atau kematian embrio. Ingat bahwa lapisan endometrium itu harus mengalami regenerasi secara sempurna supaya bisa terjadi implantasi. Implantasi adalah penanaman atau tertanamnya sel zigot atau embrio secara sempurna. Jadi kalau dia sudah mulai di kita IB lalu masih tetap dipaksa untuk diperas,
diambil susunya. Nah, ini dikhawatirkan bisa menimbulkan gangguan atau kematian embrio karena makanannya terbagi. Ya, sebagian makanan dipakai untuk proses metabolisme produksi susu, ya, sebagian lagi difokuskan atau dimanfaatkan untuk perkembangan daripada atau penerimaan daripada embrio. Lalu faktor infeksi ini jelas, yaitu faktor-faktor karena kelainan, ya, yang dapat diikuti dengan kematian embrio dini atau abortus. Nah, lalu faktor kekebalan, nah ini adalah karena akibat dari mekanisme imunosupresi tidak berjalan dengan baik, maka antibodi yang terbentuk akan mengganggu perkembangan daripada embrio. Nah, kematian embrio juga dapat dilakukan dari faktor lingkungan, yaitu karena kematian embrio dini meningkat pada hewan induk di mana apabila suhu tubuhnya meningkat. Oleh karena itu, terutama pada ternak perah, nah ini biasanya dianjurkan untuk dipelihara pada suhu yang berada pada thermoneutral zone, ya, sering singkat dengan TNZ atau thermoneutral zone. Kalau sapi-sapi kita punya, nah ini memiliki thermoneutral zone cukup tinggi, ya, berada di daerah dengan suhu tropis. Tapi kalau sapi-sapi perah dari daerah subtropis, nah ini harus kita perhatikan, ya, karena pada fisiologi ternak mungkin kalian sudah pelajari tentang konsep thermoneutral zone, ya, di mana ternak itu harus berada pada thermoneutral zone. Apabila berada pada sisi kritis dingin atau titik kritis panas, nah ini ternaknya akan melakukan mengerahkan semua kemampuan tubuhnya untuk bisa melakukan adaptasi. Nah, kemampuan untuk energi yang dikeluarkan untuk melakukan adaptasi ini akan menyerap banyak energi. Nah, apabila melewati dari batas itu, maka ternak akan mengalami kematian. Lalu faktor pakan. Nah, faktor pakan mungkin sudah jelas, kalian juga sudah pelajari pada mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi pengolahan pakan, nutrisi dan sebagainya. Di mana kekurangan pakan akan memberikan pengaruh terhadap proses ovulasi, proses pembuahan, dan juga perkembangan embrio di dalam uterus. Ya. Faktor-faktor kematian embrio dini yang lain adalah karena umur induk. Ya, umur induk. Ya, kematian embrio dini banyak terjadi pada hewan yang telah berumur tua. Oleh karena itu, ternak-ternak yang sudah terlalu tua baiknya kita istirahatkan. Tapi kalau itu dia ternak yang memang sangat baik, nah ini kita harus hitung nilai ekonomisnya, ya, karena akan terjadi repeat, ya, atau kali berulang. Nah, kalau sampai berulangnya lebih dari 3-4 kali, ini membutuhkan waktu, biaya dan tenaga. Mendingkan baiknya kita kaling atau kita ganti dengan ternak-ternak yang baru yang lebih muda. Lalu faktor lain adalah jumlah embrio atau fetus dalam uterus. Tadi kita sudah sampaikan. Kenapa ini juga memberikan pengaruh terhadap tingkat kematian embrio dini? Karena plasenta berkembang di mana berisi beberapa embrio dalam ruang uterus. Maka tadi saya sampaikan suplai darah, di mana suplai darah ini berhubungan erat dengan suplai pakan bagi fetus atau individu baru untuk berkembang. Nah, suplai darah vaskuler akan menurun karena dia harus terbagi, sehingga biasanya terjadi kompetisi. Nah, apabila terjadi kompetisi, embrio-embrio yang mungkin secara genetik ternaknya lebih kecil kalah dalam uterus, dia akan mengalami kematian. Nah, oleh karena itu kemampuan untuk melakukan diagnosa sangat penting. Diagnosa atau pemeriksaan. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan klinik pada alat kelamin betina, saluran reproduksi betina. Pemeriksaan dengan melakukan eksplorasi rektal. Nah, eksplorasi rektal hanya dapat dilakukan dengan melakukan palpasi rektal, itu yang tadi saya sampaikan, dengan alat. Kalau ternak tertentu, ternak kecil seperti kambing, kita mungkin dengan bantuan alat endoskop, ya. Ternak sapi juga bisa kita lakukan alat endoskop yang kita masukkan langsung melalui vulva dan vagina.
Nah, berikutnya kita lakukan palpasi serviks dan vagina. Palpasi serviks dan vagina ini biasanya tidak bisa ke dalam-dalam ya, bisa dengan bantuan alat atau dengan jari. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada biopsi cairan uterus dan vagina. Jadi biopsi itu kita mengambil cairan, lalu kita usap, yang membuat preparat ulas dengan usap di atas gelas preparat, lalu kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Apakah ada kelainan-kelainan? Ya, jadi struktur lendir itu memberikan indikasi apakah dia normal atau tidak. Bila tidak, maka kita mendapat petunjuk bahwa ada indikasi terjadi gangguan pada saluran reproduksi betina. Lalu pemeriksaan hormonal, apakah seimbang atau tidak? Ya, biasanya pemeriksaan hormonal ini cukup mahal dengan analisa hormonal karena komposisi hormonal itu pada setiap fase reproduksi itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kapan estrogen tinggi, kapan hormon yang lain yang tinggi dan lain sebagainya. Lalu kita lakukan diagnosa dengan pemeriksaan sitologi dan laparotomi. Nah, sitologi ini pemeriksaan langsung di jaringan. Nah, lalu laparotomi. Nah, kita lihat beberapa contoh kelainan-kelainan organ reproduksi betina seperti adanya metritis. Nah, ini adalah gambaran, lihat metritis, keluar lendir yang berwarna merah karena bercampur dengan darah. Nah, atau keluar cairan berwarna susu, ini karena warna susu tapi tidak seperti susu lain, ini berbau busuk karena ada perkembangan mikroorganisme dalam saluran reproduksi betina. Nah, ini ya, ini karena ada mikroorganisme, ini berbau busuk karena hasil daripada sel-sel ya, serangan daripada mikroorganisme itu bisa menimbulkan kematian sel dan sel-sel itu mati berbau busuk. Maka kita harus melakukan pencegahan dengan tadi menjaga kebersihan atau sanitasi kandang, lalu kebersihan alat-alat IB, lalu kebersihan ketika penanganan setelah lahir, baik saat lahir melahirkan, betina melahirkan maupun setelah saat lahir. Nah, ini kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini adalah gangguan atau kelainan pada organ reproduksi pada uterus. Nah, ini pada cornu uteri dan corpus uteri ini mengalami gangguan. Kita lihat terjadi semacam metritis ya. Nah, ada juga piometra. Nah, piometra, nah ini kita lakukan, ini sudah lakukan palpasi rektal untuk mengetahui apakah ada piometra atau tidak. Ada cystic ovary. Nah, kita lihat ini cystic ovary. Nah, ini ya, lihat. Di ovary ada cystic. Ini bukan folikel dominan atau folikel de Graaff tapi cystic, dan ini adalah salah satu penyakit atau kelainan organ reproduksi sehingga menimbulkan ya kelainan pada reproduksi. Ada juga retensio secundinarum ya. Retensio secundinarum ini adalah karena tadi keluarnya setelah melahirkan beranak, ini ada keluar plasenta, dan ini harus dikeluarkan semua, harus dia keluar semua bersih. Ya, kalau pada manusia bisa dilakukan dengan pembersihan, ya, dilakukan dengan pembersihan. Tapi kalau pada ternak harus kita usahakan kita tarik, kita bersihkan. Nah, ini ada beberapa terapi yang dapat kita lakukan, yaitu ya terapi-terapi untuk ya adanya kuman pada saluran alat kelamin, maka kita lakukan dengan pengobatan dengan pemberian larutan antibiotika yang sesuai dengan berat badan. Lalu apabila memang ternak itu mengalami gangguan reproduksi, gangguan kesehatan, baiknya kita istirahatkan sampai dengan sembuh secara baik, lalu baru kita bisa manfaatkan lagi untuk dikawinkan. Lalu baiknya itu ternak-ternak yang sudah pernah sakit kita lakukan dengan IB, jangan kita lakukan secara kawin alamiah karena sensitif. Perkawinan dengan alamiah, nah, faktor dari jantan yang tidak bersih, tidak steril, ini juga bisa mengakibatkan gangguan atau bisa memasukkan lagi bibit penyakit ke dalam saluran reproduksi betina. Jadi itulah beberapa hal yang
memberikan kita gambaran bahwa mengapa pentingnya palpasi rektal. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa palpasi rektal adalah salah satu teknologi yang perlu kita ketahui karena merupakan dasar awal untuk melakukan atau menerapkan teknologi reproduksi lain, mulai daripada IB ya maupun embrio transfer ya atau fertilisasi embrio dan lain sebagainya. Ya, jadi palpasi rektal adalah aktivitas dengan melakukan palpase atau eksplorasi saluran dan organ reproduksi betina melalui rektal ya atau rektum. Nah, saya pikir itu saja materi kita tentang palpasi rektal hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Apabila ada yang mau bertanya, silakan bertanya melalui WA grup mata kuliah ini ataupun melalui ruang diskusi pada e-learning yang kita punya. Oke, terima kasih atas semua perhatian. Selamat belajar. Semoga sukses. Sampai jumpa pada materi yang lain atau materi yang berikutnya.